Kayak lu tahu, Gue tahu karena gue pernah punya Yoa juga. Oh, gitu. Berarti kemungkinan besar tuh chattingannya sama gua. Bisa jadi. Emang pembisnis banget teman gue satu ini emang. Iya, intinya sih sebenarnya jangan panik. Karena kalau lu panik kayak gue itu, gue nggak nemu solusi apa-apa gitu. Kita harus jadi orang yang mau kondo dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Modal konsisten dan Gitu. Doanya tuh Episode pertama kita akan mengundang satu narasumber. Ya, itu juga masih teman-teman gue juga sih sebenarnya. Nah, boleh diperkenalkan siapa namanya? gue Zian. Gue Rendra. Oke, Rendra. Dan gue juga di sini juga nggak akan sendirian. Gue juga akan dibantu sama salah satu partner gue juga. halo, nama gue Raul. Oke, siap. Oke. Sebelum gua ke pertanyaan-pertanyaan berat nih, Yan, sama lu, Ndra. Gue mau sedikit ya kita bicara-bicara santai saja dulu lah. Santai. Nggak terlalu formal banget, itu juga ada minuman nih. Ya, kalau minum aja dulu. Jadi kan. Terus tugas editor. Oke. Gue mau nanya ke lu sama Yan, ke lu sama Andra. Gue mau nanya, Betul. kesibukan lu sekarang ngapain aja nih? Setelah lu udah UAS atau belum? Gue udah enggak, jadi semester 5 kemarin gue magang. Oke. Jadi jatuhnya gak ada UAS, langsung IPK pulang. Oke. Gitu. Jadi sekarang semester 6 mau langsung kuliah. Oke. Paling sambil running project aja sih, iseng-iseng. Oke. Kalau lu Ndra? Gue sama, di semester sebelumnya gue magang juga. Gitu. Dan sekarang masih libur, sembari ngisi libur, gue projectkan bareng sama dia. Oke. Gitu. Lu berdua kuliah di mana sih? Kalau boleh tahu tuh. Gue di UI. Gue di UPN. Jurusan lu berdua apa nih? Beda. Oh, beda. Ilmu Oh, lu Ilkom. Iya, kalau gue bisnis kreatif. Gue sama kayak lu dan Oh iya. ilmu komunikasi juga. Cocok. Langsung jago ya. Kagak, biasa aja. Ini juga baru pertama kali podcast ini gue juga. Masih deg-degan nih. Makanya tadi ngomong langsung gitu kan. Ya, terus pertanyaan yang masih pertanyaan seputar kehidupan sehari-hari lah gue mau nanya. Lu biasanya kalau misalkan ke kampus tuh tipikal orang yang udah prepare dari awal-awal gitu, atau lu tiba-tiba harus buru-buru, gue tinggal 5 menit lagi harus prepare siap-siap, nggak mandi lah, atau kalau nggak ibaratkan dekil gitu ke kampus lo, atau gimana lo orangnya kalau misalkan tipikal ke kampus? Dekil sih enggak ya, cuman gue mandi emang kalau pagi enggak, gue mandinya malam. Oh gitu. Berarti sekalian mandi wajib loh. Kalau party itu Kalau pasti. party. Kalau Ndra gimana? Gue prepare lah. Preparean atau harus mandi dulu. Harus wangi. Sarapan gitu. Oke. Ternyata ya. Apa? Ada perbedaan signifikan ya, Ul ya? Beda Enggak, jauh. bedanya jujur kok enggak. Oke. Ya. Jadi gimana di? Jadi Apa sih? jadi kita sebenarnya mau ngebahas tentang kreativitas lu sih. Kreativitas lu dalam suatu hal, contohnya dalam membangun karir atau enggak tentang memulai bisnis. Nah, itu boleh di-share dong ke channel gue ini gitu kan. Masih baru soalnya channelnya gitu kan. Perintis bukan pewaris. Iya, betul. Kenapa lu ketawa-tawa? Gak apa-apa. Lanjutin. Oke. Jadi gue mau nanya ini pertanyaan yang simpel aja lah. Apa tuh? Kalau gue lihat di sini ada pertanyaan untuk lu. Boleh dong ceritain tentang Nueva itu apa? Nueva itu apa? Sebenarnya mungkin audiens lu juga pada nggak tahu sih. Oh iya benar. Soalnya ini bisnis kecil aja, iseng-iseng. Ya tapi bolehlah spill buat di konten pertama kali gua, boleh tuh. Ini sedikit cerita. Ya. Sedikit ya. Iya, sedikit. Oke, siap. Jadi gue waktu itu kan ketolak beasiswa ke luar negeri. Ya, yang nggak tahu waktu itu ke Hong Kong bukan? Hongkong semuanya gue coba. Ya, oke. Iya, terus Uganda, Nigeria semua gue coba. Iya, terus habis itu
gue ketolak. Pas gue Hmm. ketolak, akhirnya gue kan masuk UPN Veteran tuh. Ya. Terus gue ngeliat kayak kayaknya gue kurang pengalaman kerja deh. Jadi emang gue tuh rencananya bikin weba itu buat nambahin CV gue as a working experience aja sih. Oke. Terus kebetulan ada nih temen gue keren banget. Gue udah sebenarnya jadi untuk konteks Rendra tuh teman lama yang jadi partner bisnis gitu. Jadi waktu itu gue ngobrol sama Rendra dan Rendra kebetulan lagi involved di event apa aja lah pokoknya dikerjain. Terus kebetulan kayak anjir opportunity nggak boleh ngomong anjir. Nggak apa-apa. Nanti itu urusan video editing, tenang. Itu editing semua. Iya. Good luck buat editing. Iya, nah terus habis itu gue kayak, wow menarik banget. Kayak bisa deh kalau gue dapet opportunity, terus gue kayak, Ray, gue bisa gak sih join? Gitu. Terus Rene bilang, lu ngapain bikin sendiri aja? Gitu. Dan kebetulan waktu itu gue ngeliat, oh banyak nih event-event party. Dan kayak opportunity-nya pas aja untuk masuk atau chip in aja sih. Jadi kayak, oke deh. Gitu. Jadi kayak Nueva tuh apa? Sebenarnya Nueva tuh promotor klub aja. Promotor klub, oke. Oh berarti ya kayak Oke. Yang punyanya. Tahu? Kan lu tahu, Gue tahu karena gue pernah punya Yoa juga. Oh, gitu. Gue lupa namanya apa, cuman sempat di media partner sama Suara Tif. Biar Udah lama. Udah lama. Iya, mungkin besar sama gue aja. 2022. Sama lu bos. Iya, jadi kayak gitu. Terus kayak bener, makanya Yoyo banyak kan. Banyak banget sekarang banget. Iya kan, terus kayak itu momentumnya pas, terus kayak kebetulan UPN ini ada market yang lumayan niche dan masih mau coba-coba kayak lu paham gak sih baru masuk kuliah terus kayak mau trial party gitu. Terus kayak oke nih opportunity-nya jadi gue jalanin. Gitu berarti sih. itu jatuh kayak komunitas itu bukan sih Yan kalau boleh tahu? Bukan, tapi jatuhnya gue ngumpulin komunitas-komunitas Oh. dari macam-macam kampus untuk ikut ke party gue. Oke. Tentunya gue belajar banyak banget dari Rendra. Oke, siap. Emang tempat sendiri gitu kayak Iya, gila. Emang pembisnis banget teman gue satu ini emang. Emang. Gokil. pertama kayak Gokil. Berarti gue nggak salah kan ya pilih narasumber pertama kali kita nih. masalah. Gila. Lu nggak pernah salah Meng. Anjir. Belajar gue. Oh panggilannya Meng. Panggilannya Meng. Panggilan Cina Meng. Ya itulah panggilan teman dekat gua. Ya gitu. Jujur yang kenalin gue ke bisnis tuh Rendra kan. Yang kayak Hai. mendorong gue kayak, lu coba aja anjir gitu. Maksud takut apa-apa gitu. Terus kayak yaudah gue coba dan kayak insting gue, intuitif gue dan segala macam rapinya ya Rendra yang rapiin karena gue orang itu kalau mikir langsung gue tulis tapi jadinya acak-acakan. Sih kayak ada struktur gitu kan. Terus kayak disitulah Rendra gini bego kalau pikirnya kerangka sistem berpikir lo tuh gini. Oke Pak. Jadi waktu itu kalau gue cerita soal Nueva dikit nih ya, tantangan tadi waktu itu gue event di bengkel Halloween kalau tahu Scream More Dance waktu itu Nueva kesempatan buat ngurus rotunya. Nah waktu itu gue bikin rotu di bengkel bareng community Poison Collective, ada jual sampai 2.000 Bengkel 2.000 orang Gila. full house. bengkel. Gila. Alhamdulillah. Gila. Alhamdulillah ngomongnya. Puji syukur. Tapi iya waktu itu kalau lu pada tahu pintu bengkel kan ada tuh yang gede banget. Nah, Itu gue nggak tahu. Gua nggak tahu. Gua nggak pernah. Nanti tahu nih. Gue cuma nanya lewat doang waktu itu. Iya. Hanya lewat. Soalnya kan bengkel emang tempatnya emang bukan di bengkel aja. Maksudnya ada tempat lantainya banyak gitu. Klub semua tapi di kebetulan. Ya kan salah satu saya cuma numpang lewat saja. Jadi gue berarti Angelo. ya bukan Angelo, cuma lihat gini tepatnya gitu. Nah terus waktu itu pintunya tuh sampai ketutup gitu, jadi sampai satpamnya sama manajer itu semua marah-marah karena kayak ini penuh banget gitu. Terus kayak gue sampai lepas lanyard gitu kan, terus orang-orang mulai chaos. Nah terus ya mungkin yang bisa dipelajarin dari sini problem solvingnya untuk lo yang punya mungkin ngurus event, lepas lanyard, pura-pura jadi masyarakat biasa. Gitu. Itu biar apa gunanya? Apa? Biar nggak identify sebagai panitia aja sih. Oh iya ngerti. Tapi ya emang itu lumayan deg-degan, tapi ya intinya sih sebenarnya jangan panik karena kalau lu panik kayak gue itu gue nggak nemu solusi apa-apa gitu kan. Kayak semuanya serba mentok dan segala macam, tapi ya sebenarnya banyak kalau solusinya gitu atau preventifnya. Tapi kalau dari lu sendirian sama lu Ray, kira-kira nih lu ngatasi masalah itu dalam lu menjalani bisnis atau berkarir,
lu tuh tipikal orang yang kalau kena masalah itu lu mikir keras cari solusinya sampai dapat, atau lu ya, ibaratnya lambat laun kayak gue sambil santai aja tiba-tiba mentok pikir ini solusinya gitu kan langsung gue kerjain gitu, atau gimana menurut lu dari berdua? Gimana sih? Apa? Kalau Nah. lu Kalau terkait problem solving, Iya. problem solving itu gue biasanya nggak tenang kalau gue nyelesainnya tuh lama. Hmm. Gue kepikiran mulu biasanya. Oke. Jadi gue itu prefer itu langsung gue selesaiin gitu dalam jangka waktu ya secepat-cepatnya. Walaupun kadang nggak langsung selesai ya, cuman dilanjut besok tetap gue selesaiin secepatnya gitu. Jadi gue merasa nggak tenang kalau ada problem yang belum selesai gitu. Makanya kalau gue dalam konteks ini tuh misal berpartner ada masalah ganjel sedikit aja, gue tuh biasa langsung ngomong gitu langsung. Gue gak enak nih. Ya. Gue bete nih sama masalah ini gimana nih? Oke. Kalau lu Yan gimana? Jujur, ya gue mungkin jelasin lebih ke role play gue sama Pasha sama partner kita satu lagi. Mungkin gak bisa hadir karena lagi buas. Jadi kebetulan kalau gue sendiri di antara kita bertiga itu role gue itu yang jadi paling panik, overthinking, mikirin worst case. Gitu. Jadi kayak ibaratnya mungkin Rendra lagi kayak tenang dulu, gue bilang kayak ini ada worst case kayak gini. Gitu. Berarti lu kayak ini deadline loh gitu kan, deadline tempat gitu kan ya? Enggak, worst case-nya kecuali waktu ya. Waktu. Gue kira waktu masalahnya. Makanya tadi kan Jenny kan bilang gue tuh orang mepet banget, jadi kan gue buru-buru gitu kan ya, sampai gue nggak mandi gitu. Maksudnya gue gitu kan, ini deadline loh gitu kan ya. Gue kira ke situ arahnya, ternyata bukan. Worst case-nya yang lain. Worst case yang lain. Kalau waktu dia minggu depan aja deh. Gitu. Butuh pertimbangan. Oke. Gue bukan tipikal yang bisa langsung ke brainstorm, gue harus nyendiri dulu atau journaling lah. Buat dia sangat terstruktur. Oke. Ya gitu sih. Jadi ya mungkin para pembisnis satu dengan partnernya pun harus punya role sendiri gitu, dan saling melengkapi. Iya, oke. Kayak gue ke pertanyaan selanjutnya lah. Kita kan tadi bahas tentang karir berarti kan ya. Iya. Terus tadi lu sounding tentang agak bisnis. Nah, gue dengar lu ada proyekan baru nih. Lu berdua lagi kolaborasi gini atau gimana? Proyek tentang baru ini? Gue pegawainya. Semua saling melengkapi. Nah, kalau boleh tahu apa itu proyekannya? Jadi sebenarnya lucu sih kejadiannya. Jadi itu lahir dari mimpi kita bertiga juga sebenarnya. Gimana ya caranya ngeluas networking tapi sambil belajar dan juga ningkatin credibility kita dalam berbisnis. Gitu. Kita waktu itu sebenarnya udah mikirin dari 2022an. Dalam kayak kita punya konsep, kita networkingnya gini, kita rapiin dan segala macem. Kita hire dan segala macem atau kayak bikin sebuah community gitu kan. Nah, di 2024 ini alhamdulillah mungkin dengan timing juga akhirnya ya jadilah nih project namanya Sinarta. Sinarta namanya. Itu kalau gue boleh tahu Sinarta itu lo terinspirasi dari apa kalau boleh tahu namanya? Atau entah itu gambling aja, ya nggak apa-apa. Mau jujur apa keren? Ya terserah. Ternyata ada 2 opsi guys ternyata. Iya, serius. Maksudnya inspirasi namanya. Inspirasi nama atau itu nama berkesan dari apa atau nama itu akan terbuat menjadi apa gitu kan, membawa jadi apa gitu namanya, contohnya gitu. Atau emang nama ya contoh nih, ada truk nih namanya Sinarta, Sinarta aja cocok gitu kan. Begitu emang begitu. Enggak mungkin. Lanjut. Gimana? Ya, maksudnya nama itu terinspirasi dari apa? Atau enggak lu punya nama itu tuh berkesannya udah lama itu, contoh, gue mau buka project namanya Sinarta. Karena Sinarta ini mengingat gue sama suatu hal, contoh gitu. Sebenarnya Sinarta itu lebih ke kita ingin suatu ambience yang bisa ada cita rasa Indonesianya gitu namanya. Jadi secara penamaan kita itu ingin dikenal atau setidaknya itu terdengar seperti nama Indonesia yang darah biru. Seperti itu. Itu sesimpel itu aja sih. Oke. Kalau boleh tahu nih selanjutnya, boleh dong dijelasin tentang project-project, maksudnya apa aja sih yang lu kerjain di Sinarta ini? Nah, ini Pak Ketuanya. Ya, jadi Sinarta Project sebenarnya kita juga masih belajar merintis lah ya. Iya, sama kita juga masih merintis, Jan. Tapi apa sih sebenarnya atau ngapain aja Sinarta?
Sinarta sebenarnya bukan something yang bisa di-define dari satu produk. Makanya namanya Sinarta Project gitu. To be exactly Sinarta Project. Nah, apa aja yang dikerjain sebenarnya kita ada phase-nya kan. Dari mulai phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Nah, di phase 1 ini kita bergerak sebagai media dulu. Media apa gitu kan? Media yang ngedokumentasiin hasil pembelajaran kita bertiga. Jadi dalam artian kan kita bertiga interest di bisnis, marketing. Kenapa nggak kita dokumentasiin aja portofolio kita juga dalam proses belajar yang bisa dijadiin media dan di post gitu kan. Tapi belum sekeren lu lah Ya, Yolo. sekeren Circle Zik lagi. Guys, mohon maaf guys sebelumnya ini meluruskan saja. Circle Zik ini sebenarnya belum ada apa-apanya. Ini masih tag pertama loh. Ya kan Ul? Keren. Ya betul. Nah, Ini harusnya ada api unggun. iya. Cuman kita telat. Udah keburu tag jadi bodo amat lah. Ya. Tapi ya serius kayak awalnya sekarang masih mau sebagai itu, tapi in the long run-nya mau ngapain gitu. In the long run-nya ya kita pengen provide sebuah community yang juga itu saling belajar dalam apa, dalam umpama pembungkusannya workshop. Habis itu juga ada community programnya, di mana itu kita actively maintain para pembisnis yang mau belajar ini untuk bareng-bareng, ayo kita maju. Jadi Sinarta juga sebagai companion lah ya dari para pembisnis ini yang mau belajar dan berkembang bareng. Oke. Kalau boleh tahu, ada nggak sih dalam Sinarta ini visi sama misinya? Visi misi. Ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa kan masih progres. Pasti ada. Oh, oke. Visi misi yang pertama sih. Ini udah kayak mau calon ketua OSIS. Iya, enggak maksudnya kedepannya mau seperti apa gitu. Nggak usah visi misi guys, nggak usah visi misi. Ini kedepannya mau seperti apanya gitu. Kedepannya yang pasti pengen banget ningkatin gua, Atma, sama Rendra juga tentunya dalam in terms of pembelajaran kita, tapi juga pengen punya circle seperjuangan atau community perjuangan, bukan tongkrongan di bawah serius doang, tapi juga community yang secara aktif make social impact yang bisa ningkatin para kualitas pembisnis di Indonesia ini, gitu bareng-bareng. Visinya tuh, misinya ya dengan kita ngadain community activation kita, community program. Berarti kayak jatuh kayak seminar-seminar gitu? Enggak sih, sebenarnya kalau seminar kan itu lebih ke monoton kan, kita dengerin narsum, gitu. Kalau ini mungkin ada project demonstrasinya, ada kegiatan networkingnya juga, dan itu yang mungkin perlu di highlight, gimana kayak kita ngasih experience untuk belajar sambil networking. Menarik. Enggak lah, banyak kompetitornya kok. Enggak, maksudnya menarik dalam segi lu masih muda loh gitu, lu udah bisa kepikir seperti itu gitu, udah punya goals tersendiri gitu. Maksud gua ya itu dari orang. Ya, itu ya hal menarik buat gue juga, jujur masih pemula juga lah, ibaratnya bidang bisnis juga kayak wah gila. Ternyata teman-teman gue juga bisnisnya pada keren-keren ternyata gitu. Kan gue kayak sebenarnya Circle Zik kreatif. Jangan guys. Tuh. Kenapa lu senyum-senyum? Lu mau nanya Ul? Udah. Tanya dong Ul. Apa Ul kira-kira lu? Belum ada pertanyaan. Oh belum ada pertanyaan Ul. Oke. Terus kalau gue lanjut nih. Tadi kan goals ke depan lu kayak begitu. Sekarang kalau gue tanya tentang apa sih problem lu saat ini yang lu hadapin gitu dalam Sinartanya, dalam Sinarta Project ini, apa tuh? Problemnya ya, jujur ya problemnya kita masih berusaha R&D dalam terkait konsepnya nanti. Jadi gimana caranya kita benar-benar bawa impact dan itu bisa dirasain sama para pembisnis ini kan kayak jadi nanti yang bakal ikut Sinarta Project ini targetnya kan para pembisnis, gitu, para orang yang udah punya bisnis. Berarti mereka udah punya basic, udah punya skill, udah punya pembelajaran. Gimana caranya Sinarta Project bisa ngasih service yang itu sesuai dengan mereka, gitu, sesuai sama demand-nya. Nggak terkesan cringe, nggak terkesan klise, tapi juga ya kita bisa sama belajar bareng secara efektif gitu. Dan beneran ngebawa feel experience itu, gitu sih. Kalau boleh tahu target pasarnya itu di usia apa kalau boleh tahu? Target pasarnya? Iya. Target pasarnya untuk sekarang kan masih phase awal, jadi sebenarnya masih berdasarkan reach kita aja. Dalam artian apa yang bisa kita gapai gitu ya. Makanya mungkin relatif para pembisnis muda yang kisaran usianya itu ya 20 sampai 25 tahun. Tapi kalau gue boleh tahu itu range dari komunitas lu itu bisnis contoh udah skala makro kah atau masih mikro-mikro aja nih contoh gitu? Makro-mikro
Iya, maksudnya intinya nggak segede Circle Z lah. Ya itu. Ya Allah. Ya Allah. Pokoknya Circle Z itu di level mana kita di bawahnya. Aduh. Gitu. Jangan ya guys, ini cuma pencitraan dong tadi, coba. Jika ini belum ada apa-apanya. Masih tahap. Ada apa-apanya. Iya. Ya elah guys. Belum ada apa-apanya, masih tahap belajar guys. Anjing ketawa mulu, berarti ketawa mulu anjing. Oke lah. Kayak pembahasan tadi terus serius banget Ul dah. Kalau nanya boleh nggak Ul? Yang pertanyaan yang seru-seruan aja Ul. Enggak. Anjing. Halo, kita deh nanya. Ya boleh lah. Lo tak selaku narasumber mau nanya host gitu. Circle Z coba sih. Oke. Kulik, kita gali lah. Oke. Biar audiens kan tahu. Oke, ya boleh. Oke, siap. Iya deh, kalau gue boleh tanya gitu. Circle Z itu kira-kira visi misinya tuh apa? Oke, gue udah punya jawaban. Tenang. Oke, pertama dari visinya dulu. Visinya itu Circle Z itu kedepannya mau merangkul lah para generasi Z terutama yang punya kreativitas dalam membangun bisnis dan juga memulai karirnya. Contohnya kayak mereka berdua yang gue datengin kan mereka berdua udah punya bisnis dan juga karirnya sudah ada gitu kan ya. Jadi kedepannya gue bakal merangkul semua teman-teman gue yang punya kreativitas dalam berbisnis dan juga dalam berkarya gitu. Nggak, tapi serius, Circle Z itu harusnya keren kan? Itu Iya. jadi movement gitu Iya. buat Gen Z. Ya buat Gen Z terutama. Makanya kita kan tadi kan bercandaan Gen Z nih sebenarnya tadi. Udah bisa dijorok. Tapi Ya. itu keren. Ya. Berarti tapi niatnya ini Circle Gen Z bakal ada di mana aja nih kalau buat Oke, sekarang promosi. Circle Z ini akan ada di platform YouTube, TikTok, dan juga Instagram. tiga itu ya? Tiga itu. Cuman untuk saat ini mungkin kita lagi running paling cepet itu buat di konten kita yang di TikTok dulu. Karena proses editing buat ditaruh di YouTube lumayan memakan waktu cukup lama. Berarti serius banget lah editingnya ya. Karena editingnya cuma satu orang. Hektik. Gimana? Invitation dong. Nah. Gen Z kan? Boleh nggak sih? Boleh. Langsung. Iya, anjir. Kan yang punya tempat Anjir. Di Pets deh gue belum pernah nyobain. Kalau nggak ada Hakut, boleh deh. OH Club. Iya, gue penasaran. Please, ajak gua. Please. jangan di gitu apa yang Tahu ya, bagi-bagi lah. Itu enggak bohong. Oh. Lu kan di masjid, remaja masjid. Anjir. Oh, pikiran gue juga cuma Rasul Allah aja. Anjir. Gak bisa gue. Lu aja deh sama. Gue cewek-cewek yang banyak. Marah ke gue lagi ya Aji padahal. Tapi gimana? Berarti mau dibawa ke arah mana nih Circle Z? Circle Z Akan media online aja atau sebenarnya Circle Z ini target awalnya ini buat anak-anak Gen Z aja, buat kita saling ya tadi bertukar pikiran, terus juga saling ngelihat segi bisnis mana dari segi bisnis gue, dari segi bisnis lo, terus juga lihat perkembangan karir lo. Nah, gue ibaratnya kita diskusi bareng aja, diskusi tongkrongan bareng lah gitu kan. Iya, cuman dibahas ada sedikit ya ibaratnya ada knowledge-nya tuh ada gitu. Dari segi bisnis juga segi karirnya gitu. menarik. Itu sih itu apa sih yang akan gue membawakan Circle Z ke arah sana gitu. Oke. Mungkin selanjutnya ya kita kayak udah lama banget nih. Ya boleh deh kalau gitu di akhir-akhir kali ya. Kita Mau ngapain nih? di akhir-akhir ini boleh dong kalau dari Zian dan juga dari Ray boleh dong kasih suatu quote atau enggak suatu kata-kata hal menarik untuk hari ini. Penyemangat. Iya, untuk apa? Karena kan kalian kan bisnis iya. karirnya gitu loh. Ya. Kata-katanya Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Langsung POV ke sana ya. Kata-kata ya, tapi Rendra juga kan? Iya, lu berdua. Ini sebenarnya kata-katanya gue ambil dari Rendra juga sih. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang paling mungkin membekas di gue dan mungkin semua orang juga udah pada tahu sih sebenarnya. Itu gimana caranya kita harus jadi versatile
dan juga bisa ngelakuin apapun yang harus dilakukan. Oke. Karena kan itu yang bisa menjadi superpower kita di Gen Z kan. Kebanyakan Gen Z sekarang transactional atau picky dan segala macam. Gimana cara kita? Lalu gak ada. Oke. Apa yang lu mau gua Gua ada. ada. Gitu. Oke, kata-kata dari. Kalau dari Ray apa, Ray? Dari gue Paham. kalau dari gua kita harus jadi orang yang mokondo dalam mencapai mimpi-mimpi kita. Karena mokondo itu penting. Oke. Modal konsisten doang. Jadi lu mau menggapai mimpi, lu konsisten aja itu udah cukup. Gitu. Emang beda otaknya Raul, emang beda otaknya Raul. Mau kondo, modal konsisten dan Oh, gitu. Doanya tadi kurang ya. Tadi doa kurang soalnya, Ul. Konsisten dan doa. Oh, gitu. Oke. Atau modal koneksi doang. gitu. Oke, siap, Jadi siap. modal konsisten dan doa mokondo itu Oke, siap. harus mokondo. Kalau gitu, terima kasih banyak buat Zian dan juga Terima kasih, orang Ray baik. udah datang pertama kali di podcast gua gitu kan ya. Oke lah, kalau dari gua mungkin yang terakhir kali buat para penonton, semoga kalian terhibur dengan podcast ini dan Sumpah juga kalau nggak terhibur gimana anjing? Nah, Iya. Jawab. ya kalau nggak terhibur berarti buka segmennya berarti. Ya, berarti gitu. Dan juga yang terakhir mungkin gua kasih tagline buat tagline-nya yaitu Circle Z, be creative with us. Asik. Bye bye.